Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Marco Kairalapa Bastandi Santos. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 21338042. Saya akan menjelaskan tentang keramik. Baik, kalau saya langsung share screen PowerPoint saya dan penjelasan mengenai pembentukan keramik. Keramik. Itu keramik. Yang kita tahu, keramik itu merupakan produk yang dibuat dengan bahan utama yaitu tanah liat yang dibentuk dan dibakar dengan suhu 600 derajat Celcius hingga lebih dari 1300 derajat Celcius, sehingga terjadi perubahan sifat tanah liat menjadi lebih kuat. Lalu, keramik itu dibuat dari bahan apa aja selain tanah liat? Tentu, bahan baku keramik yang umum dipakai selain tanah liat adalah feldspar, bell clay, kuarsa, kaolin, dan air. Itulah bahan-bahan utama. Lalu, sifat-sifat keramik itu tersendiri disusun oleh struktur kristal, komposisi kimia juga, dan mineral bawaan dari bahan bakunya. Ya. Selanjutnya, yaitu tentu kita klasifikasikan apa saja yang termasuk dalam keramik. Ini penjelasannya ada 3, yaitu yang pertama adalah gerabah, earthenware, dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah dibentuk, dan melalui pembakaran dengan suhu maksimum 1000 derajat Celcius. Apa saja contohnya? Yaitu bata, genteng, paso, pot, anglo, kendi, dan gentong. Yang kedua adalah keramik batu atau stoneware, dibuat dari bahan lempung plastik yang dicampur dengan bahan tahan api sehingga dapat dibakar pada suhu tinggi 1200 atau 1300 derajat Celcius. Stoneware ini adalah jenis yang lebih bagusnya daripada ironware. Lalu yang ketiga adalah porcelain, itu keramik dengan bakaran suhu yang sangat tinggi sekitar 1350 derajat sampai 1500 derajat. Tentunya ini terbuat dari bahan lempung murni yang tahan api, seperti kaolin, aluminium, dan silika. Dan porselen ini sering disebut sebagai keramik putih atau keramik bening. Dan kita akan masuk ke dalam prosesnya. Bagaimana sih proses pembuatan keramik? Tentu ini dia proses-prosesnya. Nih, dari nomor 1 ini, dari sini sampai ke sini. Itu yang akan saya jelaskan pada Bapak ini. Proses diawali dari bahan baku
dengan jumlah kualitas yang baik. Tentu apa saja kualitas yang baik itu adalah berupa flint atau kuarsa, feldspar, kaolin atau lempung Cina, tanah liat, ya, dimasukin ke dalam hopper bin. Lalu di dalam hopper bin ini digabung, dicampur. Setelah itu hasil penggabungan dan pencampurannya itu dimasukin ke dalam weight car atau kereta timbang. Tentu di dalam kereta timbang ini akan ditimbang berat produknya, seperti istilahnya adalah di sela-sela atau dipisah-pisahkan sesuai dengan berat yang dibutuhkan produk. Lalu kemudian dialirkan ke dalam bloger. Nah, bloger ini juga merupakan tempat pengadukan. Ini, bloger yang ini nih. Nah, kan tempat percampuran bahan-bahan yang tadi ini dicampur di sini dan ditambahkan dengan air. Lalu setelah bahan-bahan itu tercampur di dalam bloger, bahan-bahan itu dialirkan ke magnetic separator. Di dalam magnetic separator ini, ya, separator ini bahan-bahan itu yang sudah tercampur tadi dengan air, kemudian disaring kembali, disaring dari bahan-bahan logam yang kemungkinan terikut dan tidak tersaring pada hopper bin dan juga di dalam bloger. Itulah fungsi dari magnetic separator ini, untuk memisahkan bahan-bahan logam yang ikut tercampur tadi. Lalu kemudian hasil-hasil penyaringan tadi itu ditampung dalam storage cistern atau tangki penampung. Lalu setelah ditampung, kemudian barang-barang atau hasil percampuran tadi dialirkan lagi ke dalam filter press. Nah, dalam filter press ini yang disaring itu adalah airnya. Yang kan tadi di sini magnetic separator itu yang disaring adalah bahan-bahan atau material-material logam yang tercampur. Setelah itu disinilah tempat penyaringan lagi, disaring lagi. Dari apa? Dari air. Lalu setelah itu didapatlah material atau bahan-bahan percampuran yang dengan kadar air yang rendah, dialirkan ke dalam vakum pulp mill. Apa fungsi dari vakum pulp mill ini? Tentu disaring kembali agar untuk mengeluarkan udara-udara yang ada dalam material-material atau bahan-bahan yang sudah tercampur tadi. Filter press untuk menyaring air, dan vakum pulp mill itu untuk menyaring udaranya atau menghilangkan udara. Di sini tertulis bahan tanpa udara dialirkan ke sini ke hydraulic press. Kenapa harus bahan-bahan itu tanpa udara? Supaya tidak ada kecacatan atau kepolosan, biar material itu menjadi padat, bahan-bahan yang tercampur tadi itu jadi padat, lalu ditekan dalam hydraulic press, itu ditekan lagi supaya lebih padat. Lalu bahan-bahan yang sudah tercampur tadi itu dalam hydraulic press ini menjadi blanco, namanya itu nama kata lain yang sudah material terpres itu namanya adalah blanco. Diajarkan ke dalam dryer pengering. Lalu di dalam dryer pengering ini tentu sudah tahu apa gunanya, tentu untuk mengeringkan bahan-bahan yang sudah dipres tadi, atau dinamakan nama lainnya itu blanco.
Lalu setelah dikeringkan di dalam dryer pengering ini, lalu material-material tersebut itu dirapikan dengan mesin-mesin bubut. Di sini tertulis pengerapian bubut. Setelah itu diperolehlah material yang padat atau bahan-bahan yang sudah padat tadi, yang nama lain ada blanko. Diperolehlah blanko dengan pinggiran yang halus. Lalu blanko dengan pinggiran halus ini dialirkan ke dalam glazing penglasir. Yaitu blankonya ini sudah dilapisi oleh dengan bukan glasir. Lalu setelah itu dimasukin ke dalam kiln. Kiln ini fungsinya apa? Yaitu pembakaran. Agar blanko yang permukaannya tadi dilapisi oleh glasir menempel seutuhnya. Menempel seutuhnya di sini di atas suhu 1000 derajat sampai 1500 derajat. Lalu setelah melalui proses pembakaran yang cukup lama, diperoleh keramik. Itulah tadi proses pembentukannya melalui beberapa penyaringan. Kalau boleh saya singkat kembali, yaitu bahan-bahan ini feldspar, flint, kuarsa, kawi, dan lempung Cina tanah liat dicampur, dimasukin ke dalam hopper bin, lalu dimasukin ke dalam waker agar ditimbang kembali apakah sesuai dengan target produksi. Lalu setelah ditimbang sesuai, dimasukin ke dalam blungger. Dalam blungger ini diaduk kembali dan ditambahkan dengan air, lalu dialirkan ke magnetic separator. Magnetic separator ini untuk menyaring material-material logam yang ikut tercampur bersama bahan-bahan tadi. Masukin dalam storage system, ditampung, lalu dialirkan dalam filter press. Filter press ini untuk apa? Yaitu untuk menyaring air-air yang ikut dalam bahan-bahan yang dicampurkan di awal tadi. Lalu dimasukin dalam vacuum pulp mill. Vacuum pulp mill ini untuk menyaring agar tidak adanya udara lagi dalam bahan-bahan yang sudah dicampur lagi. Agar apa? Agar bahan-bahan sudah tercampur tadi itu kokoh tanpa adanya selongsong udara yang membuat dia mudah hancur. Lalu bahan-bahan yang tercampur tadi dipres agar lebih kuat melalui hydraulic press. Lalu diperolehlah blanko. Blanko itu nama lainnya adalah bahan-bahan campuran yang sudah dipres tadi dinamakan dengan blanko. Lalu sesudah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan dalam dryer pengering, dimasukin atau dialirkan ke dalam priming lathe atau pengerapian bubut. Lalu diperolehlah blanko pinggiran halus. Sudah terbentuk ini di sini. Terbentuk. Lalu blanko yang sudah terbentuk tadi dengan pinggiran yang halus dilapisi dengan glazing penglasir. Diperolehlah blanko dengan permukaan glasir. Lalu dialirkan kembali ke dalam kiln pembakaran agar glasir benar-benar menempel dengan blanko tadi dengan suhu 1000 derajat sampai 1500 dan diperolehlah keramik. Dalam proses pembakaran ini terjadi ada peristiwa, yaitu proses vitrifikasi, yaitu pembakaran pada bagian-bagian keramik yang lemah. Maka itu di sini adalah proses yang paling penting sebelum diuji coba.
Lalu keramik pun sudah jadi, diuji coba. Lalu diinspeksi pengujiannya, apakah barang-barang ini kualitasnya sesuai untuk dipasarkan atau diedarkan. Lalu setelah lolos uji coba dan inspeksi, produk siap dipasarkan. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mengenai penjelasan bagaimana proses pembuatan keramik dari awal hingga proses produksinya. Oke. Sekian dari saya mengenai penjelasan pembentukan keramik dari awal pencampuran material-material hingga masuk ke dalam proses produksi. Saya masuk dengan NIM 21338042 dengan prodi S1 Teknik Mesin. Mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.